Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan sebanyak lebih dari 50.000 anak tewas atau terluka akibat perang di jalur Gaza. Anak-anak di Gaza dipaksa mengungsi, menyaksikan kematian dan kehancuran dengan berpisah dengan banyak anggota keluarga. Gadis kecil berusia 12 tahun yang mengungsi, Dima Abdel Hadi, telah menjadi wajah generasi Gaza yang bergulat dengan dampak buruk perang. Hari-harinya dihabiskan untuk bertahan hidup, bukan masa kanak-kanak yang penuh tawa, bermain, dan belajar. Di tengah kekacauan itu, Dima Abdel Hadi berbagi kisah menyayat hati tentang hidupnya yang berubah akibat perang. Ibu Dima sangat khawatir dengan kondisi putrinya, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Setelah sistem pendidikan di seluruh Gaza ditutup, Dima, saudara, dan teman-teman sebayanya harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka mengambil air dengan berjalan kaki, mencari kayu di reruntuhan bangunan, dan mengantre di dapur amal. Itu semua dilakukan dengan serangan militer yang bisa pecah kapan saja. Gadis kecil itu menangis ketika berbicara tentang tanggung jawab berat di pundaknya yang masih muda. Sebagian besar laki-laki dewasa di keluarganya telah tewas dan masa kecil direnggut darinya. Bagi Dima dan adik-adiknya, mengerjakan kerajinan tangan menjadi semacam terapi. Namun sayangnya, mereka tidak dapat menyimpan atau memakai aksesori buatan tangan mereka sendiri. Aksesori itu harus dijual agar mereka bisa memiliki uang untuk membeli makanan. أتمنى لبناتي إنه يعيشوا بسلام وتنتهي الحرب ويطلعوا ناس إلهم قيمة في المجتمع يكملوا تعليمهم. أهم إشي التعليم لأنه بدون التعليم لا تصلح المجتمعات ولا الحياة. ونفسي أشوف بناتي متعلمات، إشي صحافة، إشي تمريض. Pekerja kemanusiaan PBB menggambarkan situasi di Gaza yang dilanda serangan udara, kekurangan gizi, pengungsian, dan kehancuran infrastruktur sosial sebagai bencana kemanusiaan sejak perang dimulai pada bulan Oktober 2023. Menurut Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF, perang di jalur Gaza menyebabkan sekitar 1 juta anak-anak Gaza hidup tanpa kebutuhan dasar yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Kita ke informasi mancanegara selanjutnya, Saudara. Gitar termahal yang pernah dijual di pelelangan menjadi bintang pameran baru yang pernah dimainkan penyanyi dan gitaris Nirvana Kurt Cobain. Alat musik ini terjual seharga 6,1 juta dolar Amerika Serikat atau senilai lebih dari 85 miliar rupiah pada tahun 2020. Gitar elektroakustik Martin D18E ini pernah dimainkan oleh raja musik grunge Kurt Cobain. Gitar ini hanya diproduksi sebanyak 302 buah dan penyanyi sekaligus penulis lagu ini membeli gitar bekasnya dari sebuah toko gitar di Los Angeles. Dia memainkannya saat band tersebut tampil di MTV Unplugged. Gitar ini kini menjadi pusat perhatian dalam pameran baru di Royal College of Music, London. Jurnalis rock terkemuka Alan DiPerna mengatakan bahwa instrumen ini merupakan bagian penting dari warisan Cobain. It's significant because Kurt owned it, Kurt played it. It's the last guitar he ever played. It was used in the final phase of his career. It was used for the Unplugged program, which was taped five months or so before Kurt Cobain passed away. So for fans, it's an iconic object, very much so. It's also the most expensive guitar ever sold at auction, $6.1 million. Cobain dan bandnya Nirvana memelopori gerakan grunge, menggabungkan bait-bait introspektif dengan suara yang bersih dan chorus yang rock dan terdistorsi. Nirvana menghasilkan 3 album, yakni Bleach, Nevermind, dan In Utero. Cobain adalah kekuatan kreatif yang mendorong mereka. So he's influential as a guitarist and also as a songwriter. He's very influential for songs that sum up the anxieties of Generation X, his generation. He once commented that I'm just like my fans, you know. He comes from a broken home.
a somewhat impoverished background, and all of this is reflected in his songwriting. Pada tahun 1993, Nirvana memainkan pertunjukan MTV Unplugged mereka yang terkenal. Kardigan mohair hijau yang dikenakan Cobain saat tampil juga dipajang. Unplugged tampaknya mengukuhkan mereka sebagai salah satu artis musik papan atas saat itu. Namun band tersebut segera mengalami akhir yang tiba-tiba dan tragis. Ketika pada bulan April 1994, Cobain meninggal karena bunuh diri. Meskipun baru aktif selama beberapa tahun, Nirvana terus menginspirasi banyak penggemar setianya. Ini adalah pertama kalinya Royal College of Music menyelenggarakan pameran tentang rock, di mana biasanya hanya menampilkan genre yang lebih klasik. Satu orang akan membawa pulang kenang-kenangan dari band Nirvana. Bagi para siswa yang bersekolah di lembaga ini, percaya bahwa ada sesuatu yang dapat dipelajari dari mendiang musisi tersebut. We saw space to develop a story that was not only about an instrument, but about a person with a complex background and with something that is quite significant today, which is as musicians, you and as public figures, you are under a lot of pressure. And this pressure can play out in different ways in life. And having the possibility to open this discussion clearly and working with someone who had such an incredible public success, but at the same time such a complex personal experience. Kurt Cobain Unplugged dibuka pada tanggal 3 Juni dan berlangsung hingga 18 November mendatang. Selesai jeda, Sapa Indonesia Siang akan kembali dengan informasi polisi menangkap komplotan pencuri spesialis mesin traktor yang telah beraksi di berbagai wilayah di Jawa Tengah.